pagi siswa-siswaku kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Blora. Berjumpa kembali dengan Budian dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Wajib. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang teks laporan hasil observasi. Pembelajaran hari ini alangkah baiknya jika kita mulai dengan membaca doa mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Siswa-siswaku kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Blora. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik video pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Oke, siswa-siswaku kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Blora. Pada kesempatan hari ini mengingatkan kembali tentang 3 ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi yang kemarin atau pertemuan minggu lalu sudah sempat kita bahas. 1. Ada verba, kata kerja atau kelas kata yang menyatakan tindakan, aktivitas, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya. Terus yang kedua, ada nomina, kata benda atau kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Terus yang ketiga, adanya proses afiksasi atau di situ proses pembubuhan afik pada satuan baik, satuan tunggal maupun kompleks. Kemarin kita sudah belajar 3 ciri kebahasaan. Sekarang kita tambahkan lagi ciri kebahasaan yang keempat, yaitu adanya kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang di dalamnya menjelaskan sesuatu. Menjelaskan sesuatu di situ maksudnya apa? Menjelaskan sesuatu yang sifatnya umum. Itu kalimat definisi. Cirinya kemarin pertemuan awal sudah pernah kita bahas. Kalimat definisi bisa kita temukan dalam struktur teks laporan hasil observasi pada pernyataan umum. Cirinya apa? Di situ menggunakan kata adalah, ialah, merupakan, ataupun yaitu. Misal kita mau menjelaskan Madrasah Aliyah Negeri Blora, bisa tidak? Bisa. Madrasah Aliyah Negeri Blora adalah satu-satunya madrasah negeri setingkat SMA yang berada di Kabupaten Blora. Dia mau menjelaskan secara umum. Kata kuncinya apa? Menggunakan kata adalah. Boleh kita ganti ialah, boleh kita ganti merupakan, boleh kita ganti yaitu. Itu kalimat definisi. Ada juga kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi di situ mendeskripsikan sesuatu berdasarkan fakta, berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, kalau dalam teks laporan hasil observasi, kan melakukan observasinya tadi di Madrasah Aliyah Negeri Blora, mendeskripsikan gedungnya, dijabarkan berdasarkan tadi pengamatan atau daya tangkap dari panca indera. Panca indera kita bisa mata, bisa telinga. Itu silakan dideskripsikan. Itu kalimat deskripsi. Selanjutnya, ini materi yang selalu kita bahas dari SMP atau MTS ya. Sampai nanti kalian kelas 12 akan ketemu yang namanya dengan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ciri kebahasaan kelima, adanya kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kita bahas satu persatu. Kalimat simpleks itu kalimat tunggal. Kalian biasa menyebutnya sebagai kalimat tunggal. Kalimat yang hanya memiliki satu struktur, yaitu satu verba utama dan satu predikat. Strukturnya dia hanya sebagai predikat.
Satu strukturnya apa? Dia memiliki satu verba utama dan satu predikat. Contoh. Di sini Anita membaca buku. Anita itu nomina kelas katanya karena dia nama orang. Membaca kelas katanya verba. Ini verba utamanya. Tapi di sini dia juga sebagai predikat. Buku menduduki nomina dan menduduki strukturnya sebagai objek. Kelas katanya nomina, buku, dia menduduki struktur sebagai objek. Maka contoh kalimat ini disebut sebagai kalimat tunggal, atau kita bisa menyebutnya sebagai kalimat kompleks. Oke, bisa dipahami ya. Di situ harus berupa satu verba utama dan ada satu predikat. Selanjutnya di sini ada kalimat kompleks atau disebut sebagai kalimat majemuk. Kalimat yang terdiri atas lebih dari satu struktur, satu verba utama, dan lebih dari satu predikat. Itu bisa kita contohkan. Anita membaca buku, sedangkan adiknya menulis surat. Kita ambil dari atas ini. Di sini, ciri dari kalimat kompleks itu adanya yang namanya konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata hubung, kata penghubung. Kata penghubungnya mana? Sedangkan. Di sini. Paham ya? Ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks itu kalimat tunggal, hanya memiliki satu struktur. Kalau kalimat kompleks terdiri lebih dari satu struktur. Oke, sampai di sini dulu. Yang membedakan lagi kalimat kompleks itu terbagi, jenisnya ada dua. Ada kalimat kompleks parataktik. Yang kedua, kalimat kompleks hipotaktik. Kalimat kompleks parataktik itu dua atau lebih struktur kalimatnya yang memiliki maknanya itu sejajar, setingkat, setara. Biasanya dihubungkan dengan konjungsi yang menyatakan hubungan penggabungan, pemilihan, pertentangan atau penguatan. Di situ hubungan penggabungan kita bisa menggunakan konjungsi serta dan. Kalau kita menggunakan konjungsi pemilihan atau pertentangan, tetapi, melainkan, sedangkan, dan lain sebagainya, penguatan, bahkan, juga apalagi. Oke, kita menyebutnya kalimat kompleks parataktik. Di materi sebelumnya, mungkin di SMP atau MTS, kalian menyebutnya sebagai kalimat majemuk setara. Sinonimnya sama dengan kalimat kompleks parataktik. Oke. Yang kedua, ada kalimat kompleks hipotaktik. Kalimat kompleks hipotaktik itu unsur-unsurnya tidak setara, tidak sejajar, beda tingkatnya. Atau kalian biasa menyebutnya sebagai kalimat majemuk bertingkat. Ini dihubungkan dengan konjungsi yang menyatakan hubungan temporal. Bisa ketika, setelah, sebelum. Itu keterangan waktu. Konjungsi lain tujuan untuk, supaya, agar, syarat. Misalnya asal, jika, perlawanan, meskipun, walaupun, dan lain sebagainya. Sebab akibat, karena, sebab, dan lain sebagainya. Kalian menyebutnya biasanya adalah kalimat majemuk bertingkat. Jadi karena kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks hipotaktik, di situ ada induk kalimat dan ada anak kalimat. Ada induk dan anak. Kita lihat contoh.
Ketika hujan turun, Anita sedang tidur. Ketika hujan turun ini, ketika hujan turun, ini ada konjungsi ketika, menunjukkan konjungsi hubungan temporal atau keterangan waktu. Waktunya kapan? Ketika hujan turun. Anita sedang tidur itu sebagai induk, ketika hujan turun sebagai anak. Jadi induk kalimatnya Anita sedang tidur, anak kalimatnya ketika hujan turun. Yang kalian perlu perhatikan dalam kaidah penulisan kalimat majemuk kompleks hipotaktik, ketika konjungsi berada di awal kalimat, konjungsi ada di awal kalimat atau anak kalimatnya ada di awal, maka antara anak dan induk dipisahkan dengan tanda baca koma. Awal, konjungsinya ada di awal kalimat, antara anak dan induk kalimat dipisahkan dengan tanda baca koma. Atau ketika kalian SMP ada yang menyebutnya tidak hanya sebagai induk atau anak, melainkan klausa atas dan klausa bawah. Tergantung yang menyebut. Itu maknanya sama. Oke, di sini dipisahkan tanda baca koma. Itu kaidah. Tapi ketika di situ induk kalimat atau klausa atas berada di awal kalimat dalam kalimat kompleks hipotaktik, maka kalian tidak perlu menggunakan tanda baca koma. Bisa diperhatikan baik-baik pembedanya. Oke. Biasanya Mas Mbak dalam penulisan kompleks hipotaktik, induk kalimat, anak kalimat itu bisa dibalik posisinya. Dan letak konjungsi bisa di awal, bisa di akhir. Di tengah, maaf, bukan di akhir. Bisa di awal kalimat, bisa di tengah. Tapi kalau kalimat kompleks parataktik, konjungsinya itu hanya di tengah. Nah. Itu ya. Biasanya dalam kalimat kompleks hipotaktik kalian terkadang bingung unsur-unsur sejajar itu yang bagaimana lah. Biasanya dari letak konjungsi. Ketika konjungsinya yang awalnya di tengah bisa kalian pindahkan di awal kalimat, biasanya itu merupakan kalimat kompleks hipotaktik. Tapi kalau di awal, di tengah-tengah tidak bisa kalian ubah di awal kalimat karena unsur-unsurnya sejajar, maka kalimatnya disebut kalimat kompleks parataktik atau biasa disebut sebagai kalimat majemuk setara. Terus di sini ada ciri selanjutnya, yaitu kata teknis atau istilah. Kata teknis atau istilah adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Ada kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Contoh di sini ada sama-sama operasi, tapi bidangnya kalau bidang kesehatan. Berbeda dengan maknanya ketika di situ bidangnya dalam bidang militer. Oke, istilah yang digunakan atau makna khusus pada suatu bidang keahlian. Setiap bidang punya istilah atau punya kata teknis. Sampai di sini dulu tentang ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Maka kita bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi berjumlah 6, ada 6. Yang pertama adanya verba ya atau kata kerja, yang kedua adanya nomina atau disebut sebagai kata benda, yang ketiga adanya afiksasi, proses penambahan afik ya. Jenis afik itu ada 4,
prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Yang keempat, adanya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi bisa kita temukan dalam pernyataan umum. Kalimat deskripsi bisa kita temukan pada struktur deskripsi bagian atau deskripsi manfaat. Yang kelima, ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat tunggal yang hanya memiliki satu struktur saja. Terus kalimat kompleks atau disebut sebagai kalimat majemuk memiliki lebih dari satu struktur, boleh 2, boleh 3, dan lain sebagainya. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk dibagi menjadi 2. Kalimat kompleks parataktik atau kalimat majemuk setara, yang konjungsinya biasanya diletakkan di tengah karena unsur-unsurnya sejajar atau setara. Yang kedua, ada kalimat kompleks hipotaktik atau kalian menyebutnya sebagai kalimat majemuk bertingkat. Konjungsinya bisa diletakkan di awal kalimat dan bisa diletakkan di tengah-tengah. Untuk memisahkan itu, kalau konjungsi letaknya di awal kalimat, maka memisahkan induk kalimat dan anak kalimat dengan tanda baca koma ketika konjungsinya ada di awal kalimat. Tetapi ketika konjungsinya berada di tengah, maka tidak perlu menggunakan tanda baca koma. Yang terakhir, yang keenam, ada kata teknis atau istilah khusus yang digunakan dalam bidang tertentu. Saya kira cukup sekian pembelajaran tentang 6 ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Kita ingat lagi, teks laporan hasil observasi ditulis berdasarkan pengamatan. Kalian harus melakukan pengamatan terlebih dahulu baru dijabarkan dengan 3 struktur: pernyataan umum, deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Memiliki 6 ciri kebahasaan. Yang pertama, adanya verba kata kerja. Yang kedua, adanya nomina kata benda. Yang ketiga, adanya afiksasi, proses penambahan imbuhan. Ada prefiks awalan, infiks sisipan, sufiks akhiran, konfiks awalan dan akhiran. Terus yang keempat, adanya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kelima, adanya kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Yang terakhir, adanya kata istilah atau teknis. Ingat, teks laporan hasil observasi materinya sampai di sini dulu. Harus melakukan pengamatan, ditulis berdasarkan fakta dan sifatnya objektif. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan via Telegram, tanya jawab via Telegram. Kalau masih bingung, bisa telepon Budian, kita komunikasi sampai kalian betul-betul memahami tentang teks laporan hasil observasi. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama dan doa penutup belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tibaa wa arinal batila batila warzuqnat tinaba. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.